Sudahkah kalian tahu apa itu gluconeogenesis? Gluconeogenesis terdiri dari kata gluko yang berarti glukosa atau gula, neo yang berarti baru, sedangkan genesis artinya pembentukan. Jadi gluconeogenesis merupakan produksi atau sintesis molekul glukosa baru senyawa non-karbohidrat menjadi glukosa dan glikogen. Tahukah kalian bahwa tempat terjadinya pembentukan gluconeogenesis yaitu di hati dan di ginjal, di mana hati dan ginjal akan bekerja dengan cara membantu memecah glukosa yang disimpan di hati. Hal ini gluconeogenesis dapat bekerja saat tubuh tidak menerima asupan. Hal ini karena gluconeogenesis dapat bekerja saat tubuh tidak menerima asupan makanan. Gluconeogenesis akan menyediakan glukosa saat kekurangan karbohidrat di dalam tubuh, seperti pada saat berpuasa dan juga diet. Gluconeogenesis terjadi saat berpuasa. Gluconeogenesis yang terjadi saat diet. Mengapa gluconeogenesis terjadi saat diet dan berpuasa? Karena saat diet dan berpuasa, tubuh menghadapi penurunan pasokan glukosa dari makanan karena kurangnya asupan karbohidrat yang merupakan sumber utama glukosa. Apa yang terjadi jika kekurangan glukosa? Nah, yang terjadi jika tubuh kekurangan glukosa yaitu tubuh akan mengalami penurunan tekanan gula darah. Yang kedua, kita akan lebih cepat mengantuk. Dan yang ketiga, tubuh akan mengalami rasa lemas. Kira-kira apa sih fungsi dari gluconeogenesis? Jadi, fungsi dari gluconeogenesis sendiri yaitu yang pertama, menjaga kadar glukosa dalam darah, yang kedua, sebagai sumber energi tambahan, dan yang ketiga, pemeliharaan keseimbangan metabolisme. Lalu, ada apa aja sih bahan baku dari gluconeogenesis? Bahan bakunya yang pertama adalah laktat, yaitu otot dan eritrosit atau sel darah merah. Yang kedua, asam amino, yaitu alanin dari degradasi protein. Yang ketiga, propionat, yaitu metabolisme asam lemak dan asam amino. Yang keempat, gliserol, yaitu dari degradasi lemak. Tahapan gluconeogenesis terjadi di sitoplasma sel hati karena sebagian besar enzim yang terlibat dalam jalur ini terdapat di sitoplasma sel tersebut. Proses ini melibatkan serangkaian reaksi biokimia kompleks yang mengubah prekursor seperti prufat, asam amino, atau gliserol menjadi glukosa. Proses ini terjadi di dalam sitoplasma sel tersebut untuk menghasilkan glukosa yang diperlukan oleh tubuh. Gluconeogenesis terjadi di mitokondria karena beberapa langkah reaksi dalam proses ini memerlukan enzim yang terletak di dalam mitokondria. Berikut ini adalah mekanisme dari gluconeogenesis. Yang pertama, pengubahan pirufat menjadi oksalasetat yang dikatalisis oleh enzim pirufat karboksilase. Oksalasetat pada reaksi ini terdapat pada mitokondria dan harus dikeluarkan menuju sitoplasma. Yang kedua, pengubahan oksalasetat menjadi malat di mana dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase. Malat akan keluar dari mitokondria menuju sitoplasma. Di dalam sitoplasma, malat akan diubah menjadi oksalasetat kembali yang dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase. Selanjutnya, oksalasetat kemudian akan diubah menjadi fosfopenil pirufat yang dikatalisis oleh enzim fosfopenil pirufat karboksilase. Tahap selanjutnya, fosfopenil pirufat akan diubah menjadi 2-fosfogliserat yang dikatalisis oleh enzim enolase. Kemudian, 2-fosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat yang dikatalisis oleh enzim fosfogliseromutase. Selanjutnya, dari 3-fosfogliserat kemudian diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat yang akan dikatalisis oleh enzim fosfogliserokinase. Pada tahap selanjutnya, 1,3-bisfosfat gliserat akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat. Pada tahap selanjutnya, 1,3-bifosfogliserat akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat.
Dehidrokinase gliseraldehida 3-fosfat dapat diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat dengan reaksi yang dapat bolak-balik dan dikatalisis oleh enzim isomerase dari gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat akan disatukan dan menjadi fruktosa 1,6 bifosfat yang dikatalisis oleh enzim enolase. Selanjutnya, fruktosa 1,6 bifosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fruktosa diinfosfatase. Kemudian dari fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase, dan tahap yang terakhir glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa yang akan dikatalisis oleh enzim glukosa 6-fosfatase. Hasil yang kita dapat dari tahapan gluconeogenesis yaitu 2 pirufat tambah 4 ATP tambah 2 GTP tambah 2 NADH tambah 6 H2O akan menghasilkan glukosa tambah 2 GDP tambah 6 PI tambah 4 ADP tambah 2 Na+ tambah 2 H+.